Yang menciptakan manusia siapa? Allah. Ternyata ciptaannya manusia diolok-olok sama kita. Masya Allah auranya maghrib banget. Gak usah ngomong maghrib banget, itu secara tidak langsung kita ngomong alah ireng. Masih semangat semuanya? Eleng, eleng, eleng badan siji dadi susah ati ana donya gawe dosa nang akhirat dipun siksa. Terima kasih karena tidak tepuk tangan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'da. Syubbanul yaum rijalul ghad. Pemuda hari ini adalah pemimpin di masa depan. Kita seringkali mendengar istilah ada yang namanya generasi milenial. Usia 25 sampai 35 tahun dinamakan generasi milenial. Kalau di bawah itu namanya sekarang namanya generasi Z. Biasa seringkali kita sebut Gen Z. Kita menyebutnya Gen Z. Kalau misalkan kita angen-angen, kalau bahasa Jawa angen-angen. Kalau misalkan kita renungkan lagi, generasi milenial itu lebih mau gerak daripada Gen Z. Anak-anak generasi milenial itu lebih mau berpikir daripada anak-anak zaman sekarang, betul? Dulu kita kalau berpikir, diajak mikir, seringkali di sekolah itu saingannya ketat. Ayo, siapa yang mau ranking 1? Siapa yang mau ranking 2? Siapa yang mau ranking 3? Sekarang mau ranking 1, mau ranking 2, mau ranking 3. Aku tidak peduli. Dulu, kalau generasi milenial, itu masih permainan-permainan yang dilakukan adalah permainan-permainan yang masih mau mikir. Contoh, dulu kita seringkali main petak umpet. Di sini ada yang suka main petak umpet ya, Bu? Oh, enggak ada. Iya, udah tua-tua semuanya. Ini kelihatan dari wajahnya. Memang umur tidak bisa bohong. Dulu kita seringkali main petak umpet. Saya dulu kalau main suka petak umpet, gobak sodor. Tahu gobak sodor ya? Nah, biasanya main kalau bulan puasa sambil nunggu buka, habis maghrib, habis tarawih biasanya main petak umpet, main permainan yang dimana kita harus mikir gimana caranya ini biar kita bisa menang, nyusun taktik. Sekarang anak sekarang permainan kayak gitu udah gak zaman. Kalau kata orang Jawa, gak osom. Sekarang anak-anak pagi, siang, malam yang dipegang. Sekarang berangkat ngaji, niatnya nggak sama kayak dulu. Dulu berangkat ngaji, pengen pinter, pengen dapat ilmu. Berangkat ngaji, niatnya kepengen meningkatkan keimanan. Sekarang berangkat ngaji, coba tak tanya, mau fokus kalau pengajian, itu biasanya milih ngaji yang fokus, apa cuman kepengen bikin status? Sekarang kalau berangkat pengajian, niatnya niat ngaji apa niat bikin story? Nanti storynya, alhamdulillah, masya Allah, tabarakallah, recharging my soul. Kalau kata orang Jawa, koyok yo. Tadi pengajian dapat apa? Nggak tahu. Bedanya generasi zaman dulu dan zaman sekarang itu memang beda. Itulah kenapa tantangan zaman semakin beda. Dari mulai segi akhlak saja, orang-orang zaman dulu, anak-anak zaman dulu, kalau dia berbicara kepada orang yang lebih tua, berbicara kepada orang yang lebih tua dari dirinya, itu masih tahu batasan. Anak-anak sekarang kadang ngomongnya terlalu suka dibercandain, gak peduli mau lebih tua, gak peduli mau
dia lebih tua dari aku atau lebih muda dari aku, dia nggak peduli. Kadang lisan juga nggak terjaga, bercandanya suka kelewatan. Malah kadang anak-anak sekarang kalau bercanda, ya Allah, saya itu sering kali tersinggung. Kalau misalkan lihat TikTok, pernah nggak kalian di TikTok itu menemukan, ya Allah auranya maghrib banget. Bayangin kalau misalkan Allah tahu, manusia ciptaan siapa? Allah. Yang menciptakan manusia siapa? Allah. Ternyata ciptaannya manusia diolok-olok sama kita. Masya Allah auranya maghrib banget. Gak usah ngomong maghrib banget, itu secara tidak langsung kita ngomong, halah ireng. Peteng. Anak-anak sekarang kalau bercanda jadi harus tahu batasan. Bercanda dengan orang yang lebih tua, bercanda dengan yang seumuran, harus tahu batasannya. Bu, sekarang generasi-generasi rebahan harus dirubah menjadi generasi perubahan. Sekarang yang rebahan-rebahan harus dirubah menjadi generasi yang perubahan. Harus punya orang tua, harus punya prinsip. Ini yang datang kebetulan ini udah berumur semua ya. Iya kelihatan. Orang tua harus punya prinsip regenerasi. Apa Bu? Regenerasi. Bukan reproduksi, regenerasi itu bagaimana? Generasi harus lebih baik. Karena apa? Kalau misalkan anak-anak dibiarkan rebahan saja, dibiarkan rebahan terus pisau saja, kalau tidak dipakai, kalau tidak diasah, dia akan berkarat. Betul? Badan semakin digunakan untuk rebahan, semakin kita membutuhkan minyak angin. Betul? Makanya generasi rebahan sekarang harus dirubah menjadi generasi perubahan. Bercanda yang pantas-pantas saja. Bercanda yang pantas gimana? Ada satu bercandaan yang kemarin saya ketemu sama anak-anak. Saya juga nggak kenal, saya disapa. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Neng Umi anak alam ya? Kirain mau kayak apa ya, gombal. Neng Umi anak alam ya? Hah? Anak alam? Enggak, tapi kok alamate anak. Ya enggak salah, alam. Generasi sekarang harus dirubah, generasi rebahan harus dirubah menjadi generasi perubahan. Ada syair yang saya ambil, yang seringkali dibawakan oleh Gus Dur. Setelah saya teliti ternyata ini syairnya Imam Syauqi. Syairnya bagaimana? Laisal fatah mayakulu kana abi lakinnal fatah mayakuluha anada. Pemuda sekarang, pemuda bisa dikatakan pemuda kalau dia bilang inilah saya. Bukan pemuda yang bilang pemuda tidak akan dikatakan pemuda kalau dia suka bilang inilah bapak saya begini dan begitu. Tapi pemuda adalah yang mengatakan inilah saya yang akan melanjutkan perjuangan bangsa. Mungkin sekian dari saya. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.